Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Hari ini adalah hari dalam bulan Agustus. 76 tahun yang lalu, negara kita merdeka dengan banyak liku-liku perjuangan yang tidak mudah. Semua pahlawan berjuang mempertaruhkan harta, tenaga, pikiran bahkan nyawa mereka korbankan demi mendapatkan kemerdekaan untuk anak cucunya. Kita sebagai generasi penerus harus tahu dan wajib membaca untuk mengetahui jasa-jasa mereka. Bagaimana sulitnya para pendahulu kita untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah yang kejam, tamak, dan rakus. Di setiap daerah mempunyai sejarah perjuangan yang heroik melawan penjajahan. Setiap daerah mempunyai tokoh pahlawan yang patut diteladani karena semangatnya melawan ketidakadilan penjajahan. Kisah-kisah perjuangannya sangat patut diketahui generasi muda saat ini. Dengan begitu mereka tahu bahwa bangsa ini mempunyai tokoh yang ikhlas berjuang tanpa mengharap imbalan gaji ataupun jadi komisaris atau jabatan lainnya yang strategis. Ada banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam video kali ini, kami hanya mengenalkan sebagian kecil saja. Berikut ini adalah 10 tokoh pahlawan nasional yang berjuang di daerahnya masing-masing. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan nasional dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Perempuan tangguh ini dilahirkan di Lampadang, Kerajaan Aceh, pada tahun 1848 dan wafat di pengasingannya di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November tahun 1908. Setelah suaminya Teku Umar gugur pada tanggal 11 Februari tahun 1899, setelah bertempur menghadapi Belanda, Cut Nyak Dien pun memilih berjuang sendirian di pedalaman Molaboh bersama unit kecil pasukannya. Usia Sri Kandi Aceh ini saat itu sudah relatif tua, serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuat Belanda mengasingkannya ke Sumedang hingga beliau wafat dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 adalah pahlawan nasional sesuai dengan SK Presiden RI nomor 590/1961. Lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari tahun 1845. Perjuangan heroik Sisingamangaraja 12 dimulai usai penobatannya sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Saat itu Belanda mengancam yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Pada tahun 1824, Perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824 memberikan seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh, dilanjutkan dengan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Raja-Raja Huta Kristen Batak menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak. Sementara Raja Bakara, yaitu Sisingamangaraja 12 yang memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Aceh, menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat
untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda sampai di Pieraja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja 12 yang kemudian mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari tahun 1878 dan menyerang ke pos Belanda di Bahal Batu. Pada tanggal 14 Maret tahun 1878, datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga pada tanggal 1 Mei tahun 1878. Pada tanggal 1 Mei tahun 1878, Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12, diserang pasukan kolonial. Dan pada tanggal 3 Mei tahun 1878, seluruh Bakara dapat ditaklukkan. Namun Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para raja yang ditinggal di Bakara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia, dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun Bakara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Tetapi sampai akhir Desember tahun 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Naga Saribu, Huta Ginjang, Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Di antara tahun 1883 sampai dengan 1884, Sisingamangaraja 12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antara lain Uluan dan Balige pada bulan Mei tahun 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Sisingamangaraja meninggal dunia di Dairi pada tanggal 17 Juni tahun 1917. Sisingamangaraja 12 dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung, Balige pada tahun 1953. Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri adalah satu perang besar yang terjadi di Nusantara melawan kekuatan pasukan Belanda. Adalah Tuanku Imam Bonjol yang lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772, memimpin perjuangan dan berperang melawan Belanda pada kurun waktu 1803 sampai dengan 1838. Tuanku Imam Bonjol wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa pada tanggal 6 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087/TK tahun 1973 pada tanggal 6 November tahun 1973. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu dan melawan Belanda pada awal tahun 1833. Kedua belah pihak yang awalnya berkonflik kemudian bahu-membahu melawan Belanda. Persatuan kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Patu di Tabek Patah, yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, atau adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah, yaitu Al-Quran. Pada bulan Oktober tahun 1837, Belanda berhasil mengalahkan kekuatan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lalu diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan lagi ke Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu beliau meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa besar dan sangat bersejarah pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung, Jawa Barat membakar seluruh rumah dan bangunan mereka lainnya dalam waktu 7 jam. Hal ini mereka lakukan karena ketidakreelaannya terhadap Belanda yang ingin menduduki kota Bandung dan menguasai aset bangunan dan rumah milik rakyat Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tak dapat dihindari. Pada malam tanggal 21 November tahun 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringer yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu agar tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nika. Kolonel Abdul Haris Nasution, selaku Komandan Divisi 3 TRI, memerintahkan evakuasi warga kota Bandung. Rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung, dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, juga berhasil menghancurkan gudang amunisi milik Belanda. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Pangeran Harya Dipanegara lahir di Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 11 November tahun 1785 dan wafat di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari tahun 1855 pada umur 69 tahun. Siapa yang tak mengenal sosoknya yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga tahun 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Pertempuran pasukan Pangeran Diponegoro dengan Belanda tercatat menjadi pertempuran yang paling banyak menewaskan kedua belah pihak dalam sejarah Indonesia. Sekitar 8 ribuan korban serdadu Hindia Belanda, 7 ribuan pribumi, dan 200 ribu orang Jawa, serta kerugian materi sekitar 25 juta gulden. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap pangeran yang ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari mandat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Begelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Pada bulan Oktober tahun 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Goa dan mendapat kemenangan. Namun sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditanduk ke lereng Gunung Merapi. Pada tanggal 17 November tahun 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasih, sebelah barat Yogyakarta, untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini, sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, namun Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober tahun 1827. Namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Bung Tomo.
Pahlawan nasional Bung Tomo, kelahiran Surabaya, tanggal 3 Oktober tahun 1920, meninggal dunia di Padang Arafah, Arab Saudi, pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 saat menunaikan ibadah haji. Bung Tomo pada bulan Oktober dan November tahun 1945 menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu. Saat itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucuti senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Disinilah Bung Tomo tampil dengan seruan-seruan dalam siaran-siaran radio yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan sekutu. Rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan kejadian ini tercatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai. Saat usianya masih belia, I Gusti Ngurah Rai sudah memimpin pertempuran menghadapi tentara Belanda. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai meninggal dunia pada usia 29 tahun. Pahlawan nasional ini lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1917 di Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, dan meninggal di Marga Tabanan, Bali pada tanggal 20 November tahun 1946. Ciung Wanara adalah nama pasukannya yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Dalam bahasa Bali, Puputan artinya habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di marga. Di tempat Puputan tersebut, lalu didirikan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Bersama 1.372 anggotanya pejuang MBU atau Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil atau disingkat dengan DPRI-SK, dibuatkan nisan di Kompleks Monumen De Klein Sunda Eilanden, Candi Marga Tabanan, Bali. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin atau terlahir dengan nama Muhammad Bakir Malambasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari tahun 1631 dan meninggal di Goa pada tanggal 12 Juni tahun 1670 atau pada usia 39 tahun. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki The Hanchet van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada pertengahan abad ke-17, Kompani Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompani Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompani menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu sebab bertentangan dengan kehendak Allah. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Pada tahun 1667, VOC Belanda dipimpin oleh Charles Spilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompani berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sombaupu pada tanggal 24 Juni tahun 1669. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember tahun 1817, tepat pada usia 34 tahun.
Pattimura melawan ketidakadilan saat Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah, pemindahan penduduk serta pelayaran Hongi. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda pada tahun 1817, Raja-Raja Pati, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, Raja-Raja Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat, dengan mengirim Laksamana Buikes, salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Pattimura. Kekuatan pasukan Pattimura sungguh luar biasa. Bahkan perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember tahun 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura diangkat sebagai pahlawan nasional. Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua berdasarkan keputusan Presiden nomor 007/1993. Dalam masa revolusi, Frans Kaisiepo ikut dalam konferensi Malino pada tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Frans Kaisiepo lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober tahun 1921 dan meninggal di Jayapura pada tanggal 10 April tahun 1979 atau pada umur 57 tahun. Frans adalah anak Papua yang cinta kepada tanah kelahiran dan negaranya, sehingga tak heran pada tanggal 31 Agustus tahun 1945 ketika Papua masih diduduki oleh Belanda, Frans termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang-orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Frans Kaisiepo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Itulah 10 aksi heroik pahlawan nasional yang membela rakyat dan bangsanya. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita menjadi generasi yang cinta terhadap bangsa dan negaranya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.